semua. Bagaimana kabarnya ini? Saya mau cek dulu ya. Undangannya sudah masuk 23 undangan yang sudah hadir. Saya mau cek soalnya dulu. Teman-teman bisa komen ya. Teman-teman ini dari mana aja. Bisa respon suara saya jelas atau tidak. Bisa ketik-ketik di kolom komen ya. Selamat malam, Bu Novita, Bu Maulida. Oh, akhirnya Bu Renata ini. Ada lagi Bu Reni, selamat malam. Bu Reni dari Malang ya Bu ya. Jelas ya, terima kasih. Bu Renata Trawas hadir, selamat malam Bu Renata. Jelas ya. 25 sudah bertambah lagi, 25 orang. Leader-leader yang agennya masih belum hadir, silakan di WA lagi, diingatkan. Malam ini kita ada pelatihan lagi. Oke. Nah, 25 orang, karena waktunya sudah jam 7:05 ya, kita akan mulai kegiatan kita malam ini. Kita akan belajar ya, kita akan belajar lagi. Saya sapa dulu ya semuanya ya. Apa kabar semua? Bisa jawab di kolom chat ya. Kalau kita di Maras, itu kalau kita bilang apa kabar, sehat, kaya, bahagia. Oke. Saya ulangi, saya sapa lagi ya. Apa kabar semua? Sehat, kaya, bahagia. Oke, semangat semua ya. Nah, kita belajar terus ya. Teman-teman nggak boleh lelah untuk belajar. Seperti yang sudah kita ikutan tadi, video yang barusan. Botolnya sama-sama dia botol. Tapi kalau isinya berbeda, itu akan berbeda nilainya. Yang isinya cuma air saja, berbeda nilainya dengan yang isinya parfum. Parfumnya pasti lebih mahal. Jadi, sama-sama tergantung karakter kita. Kita mau mengisi diri kita dengan ilmu apa yang ada kita. Semakin kita bertambah ilmu, kita bertambah skill kita akan lebih dihargai orang. Jadi sukses itu bukan diukur dari kemampuan-kemampuan kita. Biar orang lihat apa ya, kalau kita mampu melakukan lebih dari mereka, mereka akan menghargai kita. Memang banyak tantangan-tantangan hidup ya. Hujannya besar, tapi bukannya kita cuma pasrah aja. Kita harus lebih kuat, kita bisa menghadapi hujan itu, kita harus berani menghadapi rintangan-rintangan itu ya teman-teman ya. Karena umur yang kita punya ini, Tuhan sudah memberi kita tuh jatah umur. Nah, umur kita ini bisa berkurang, tapi kalau kemampuan kita semakin bertambah, kita akan lebih bermanfaat. Oke? Kita mau belajar lagi malam ini. Nah, supaya kita lebih berharga, supaya kita makin ahli ya. Jadi skill-skill kita ditambahkan karena kita sudah agen-agen juga ya. Setelah kita bisa mengundang, kita mau belajar cara marketing. Nah, yang sering terjadi, kita itu ragu-ragu kalau menawarkan produk, menawarkan bisnis kita. Karena apa? Nanti kalau saya tawari, saya dianggap sales. Nanti saya nggak dianggap gitu ya. Nah, kesempatan malam ini, kita ini mau belajar mengenalkan produk dan bisnis kita pada teman-teman bicara kita. Kemanapun kita pergi kan pasti ada orang ya yang bisa jadi teman bicara kita. Nah, juga pada calon customer kita, juga pada calon agen kita. Dengan cara marketing super halus, jadi kita nanti memperkenalkan tuh nggak punya musuh gitu. Juga diterima dengan tanpa menolakkan. Gimana caranya? Nah, itu sudah ada
tipsnya nanti akan dijelaskan oleh leader-leader kita, yaitu dengan mengandalkan ilmu skill with people. Apa itu? Skill with people itu ilmu untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain. Nah, saya ingatkan lagi ya, teman-teman yang sudah hadir ini sudah mengisi Google Form semua ya. Karena malam ini kita itu ada challenge merangkum materi prospecting malam ini ya. Buat yang merangkum dan mengumpulkan, Anda akan mendapatkan hadiah 1 subjek Kensan. Nah, sudah ya. Dipastikan ya sudah daftar semua, lalu sediakan buku, alat tulis, simak dengan baik materi malam ini, rangkum, nanti bisa dikumpulkan. Sekarang saya akan panggil pemateri sesi pertama, yaitu ibu rumah tangga yang sudah sukses di Faras, dan beliau sudah mempunyai banyak agen-agen yang juga sudah sukses. Keren sekali. Saya panggil Bu Lina Chandra. Bu Lina luar biasa. Bu Lina luar biasa. Bu Lina luar biasa. Semangat pagi, Bu. Selamat malam. Selamat malam, semangat pagi semuanya. Terima kasih Bu Katrina. Menarik ya ini. Challenge-nya dapat Kensen 1 saset yang merangkum. Ayo siapa nih yang bisa merangkum dengan ini ya? Tinggal store aja ya. Materi saya sederhana, jadi rangkumannya mungkin juga nanti bisa cepat. Baiklah, saya sebelum mulai, saya mau share screen dulu ya. Bentar ya. Oke, sebelumnya saya minta maaf kalau misalnya nanti suara saya tidak semerdu biasanya ya. Minta maaf ya karena oke, tapi tidak apa-apa, saya tetap bisa menyampaikan. Blind prospect, apa itu blind prospect? Mungkin dalam sehari-hari kita ternyata sudah melakukan blind prospect, tapi kita tidak sadar. Tapi ada juga beberapa yang mau blind prospect nggak bisa bingung. Padahal ini sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari sudah bisa kita lakukan. Hanya saja ada yang caranya perlu diperbaiki atau mungkin diperhalus lagi supaya seperti tadi kata Bu Katrina, supaya kita nggak punya musuh ya. Kita mau semua berteman, kita mau kita jadi berkat dimanapun kita berada. Oke, berikutnya. Nah, apa itu blind prospect? Blind prospect itu intinya kita nih mau mencari kenalan baru. Cari kenalan baru sebanyak-banyaknya yang nantinya mungkin akan menjadi customer kita. Dan mungkin juga tidak menjadi customer kita, tidak apa-apa. Tapi yang penting kita dapat kenalan baru. Ketika kita keluar rumah, ya kita mau pergi kemana saja, mau beraktivitas apapun, kita harus siapkan diri kita ini sudah siap untuk melakukan blind prospect. Sebelum melakukan blind prospect, kita ini perlu ada mindset nih ya. Kita perlu ada mindset, saya mau berkenalan dengan banyak orang di luar sana. Mungkin nanti produk Faras yang kita bawa ini adalah jalan keluar untuk masalah kesehatan mereka ya. Atau untuk keluarga mereka, kita tidak pernah tahu. Jadi supaya kita bisa cari tahu, yaitu kita kenalan dulu ya, kita blind prospect dulu. Nah, ini juga yang perlu kita siapkan ketika kita keluar rumah ya. Siap-siap untuk melakukan blind prospect. Kita siapkan kartu nama, selalu bawa kartu nama kita. Sudah punya kartu nama semua kan ya? Sudah ya? Oke, kalau belum dibikin. Tuh lagi banyak promo tuh dipercetakan. Kemarin saya lihat tuh 11.000 satu kotak. Wah, murah meriah gitu ya. Lalu ini kita siapkan juga brosur yang kita taruh ya di tas. Nggak perlu bawa segepok, bawa aja 1-2 lembar gitu.
Yang penting ada. Kalau segepok gitu biasanya orang lebih curiga. Wah, ini ternyata sales gitu ya. Lain halnya kalau kita memang keluar rumah itu mau bagi-bagi brosur, ya kita bawa segepok. Tapi kalau untuk keluar aktivitas sehari-hari kita bawa 1-2 lembar saja, itu cukup. Atau kalau tasnya agak besar ya bawa agak banyak, cuma waktu dikeluarin jangan keluarin banyak-banyak gitu ya, kelihatan ini salesnya. Lalu apalagi yang kita perlu persiapkan, kita bawa produk Faras. Bawa produk Faras yang kecil-kecil aja ya, supaya kita tasnya nggak kesesekan. Atau kalaupun mau bawa, boleh bawa Faras klasik. Mana tahu ya, mana tahu orangnya ternyata tertarik dengan Faras klasik. Saya punya agen tuh ya, dia tuh bawa klasik, pokoknya tiap kali mau naik kapal dia bawa Faras klasik isi 6, dan nanti sebelum turun kapal diusahakan Faras klasik 1 kotak itu habis. Luar biasa ini agen saya ini ya. Bapak Ibu bisa mencontoh, nggak tahu gimana caranya itu dia prospek ya. Nanti kapan-kapan kita hadirkan dia sebagai pembicara. Oke, kita lanjut. Lalu apa saja yang perlu kita persiapkan lagi? Kita perlu siap-siap nih mengerti tentang produk. Kita memahami fungsi produk dan cara pemakaiannya. Kan ini banyak nih ya, di channel-channel Faras, di Telegram itu banyak dijelaskan ini produk ini fungsinya apa, cara pakainya apa. Lalu siapkan juga testimoni-testimoni. Juga ada grupnya di Telegram, silahkan cari testimoni Faras, tuh pasti muncul tuh banyak. Atau siapkan juga di handphone atau medsos ya. Biasanya kan ada yang HP-nya terlalu berat tuh nyimpan memorinya Telegram. Boleh siapkan medsos untuk cepat mengakses testimoni-testimoni. Bisa Bapak Ibu ingat nih agen-agen kita nih siapa aja, agen Faras ini siapa aja. Mereka pasti posting testimoni. Atau caranya kita ketik aja, misalnya kita cari problem sakit jantung, kita tulis sakit jantung Faras. Itu pasti keluar tuh di testimoni Facebook tuh banyak itu. Nah, saya biasanya itu banyak closing itu ketika saya cerita testimoni yang saya ambil dari medsos. Itu banyak saya closingnya di sini. Jadi kalau saya cerita tentang saya pakai, tentang anak saya pakai, suami saya pakai, itu orangnya masih ragu-ragu, ini benar nggak ya? Ini kan dia keluarga, dia kan memang agen Faras. Ya dia cerita dong tentang dia sendiri. Tapi ketika saya tunjukkan testimoni yang begitu banyak di medsos, oh iya ya, dia baca angguk-angguk. Oh ya, oke. Akhirnya closing. Saya kebanyakan closingnya di sini. Lalu kita juga perlu mempersiapkan diri kita tentang ini, teknik skill with people. Apa itu teknik skill with people? Nanti saya akan jelaskan sedikit ya, secara singkat. Sebenarnya ini panjang sekali, ada bukunya khusus tentang skill with people. Nanti saya akan sampaikan secara ringkasnya aja, poin-poin pentingnya aja. Lebih banyak prakteknya nanti ya. Nah, tujuan blind prospect itu sebenarnya yang utama adalah kita dapat daftar nama. Itu aja. Dapat daftar nama saja dulu. Nah, ya. Supaya kita nih enggak ini juga ya, jangan putus asa juga ya, jangan gelo kalau orang Jawa bilang jangan gelo kalau misalnya kita ditolak gitu ya. Nah, setelah mendapat daftar nama, barulah kita memperkenalkan diri kita ya. Ketika orang memberikan daftar nama itu, berarti orang itu, oh dia sudah ada setitik kepercayaan buat kita kepada kita. Jadi dia mau memberikan daftar namanya kepada kita. Ini tujuan blind prospect. Nah, skill with people itu apa? Skill with people adalah seni melontarkan pertanyaan. Ini bertanya itu ada seninya ya, supaya orang mau memberikan respon, mereka merasa nyaman dengan kita, lalu mereka kemudian membuka diri. Ini skill with people. Kadang-kadang kita bingung ya, mau buka percakapan itu dengan pertanyaan apa gitu kan? Nah, sebelumnya itu kita belajar ini dulu.
dalam kita mau melakukan blind prospect, ada sikap-sikap yang kita perlu pelajari ya, perlu kita persiapkan diri kita untuk bisa melakukannya. Kita perlu mendengarkan kisahnya dengan baik. Jangan nanti kalau kita tanya, ibu kerjaannya apa? Lalu dia bercerita banyak panjang lebar, ternyata kita tidak siap, kita merasa bosan. Aduh, kan aku yang mau prospek, kenapa dia yang cerita gitu kan? Lalu kita bilang, oh iya, saya ngerti kok, iya. Oke, kita putus dia mau cerita, kita putus, dia mau cerita, kita putus. Ya, kita dengarkan kisahnya dulu ya. Ini memang ini sulit sekali mendengarkan cerita orang lain. Lalu kita juga menunjukkan empati, kan ada tuh orang yang ketika kita tanya lalu mereka curhat, ya kita berikan empati. Ingat tujuan kita mau dapat daftar nama. Orang mau memberikan daftar nama ketika mereka percaya kepada kita. Lalu kita juga berikan pujian. Ketika mereka menceritakan prestasi mereka atau prestasi anak mereka, kita berikan pujian, wah luar biasa ya, wah anaknya pintar ya. Itu membuat mereka juga lebih mau membuka diri. Yang pertamanya mengkeret gini ya, tutup. Akhirnya pelan-pelan buka, pelan-pelan buka. Lalu kita juga perlu menunjukkan rasa terima kasih ketika mereka mau sharing cerita dengan kita, berbagi kisah mereka dengan kita perlu menunjukkan sikap yang kita ini berterima kasih loh, mereka mau percaya dengan kita gitu ya. Lalu membawa sikap dengan baik. Kenapa kita perlu membawa sikap kita dengan baik? Kita perlu ingat-ingat nih, saya ini agen Faras, saya ini membawa nama perusahaan Faras, saya harus baik. Saya menceritakan tentang Faras melalui sikap saya. Jadi ketika kita datang, ya ini kan banyak nih orang ngumpul-ngumpul atau seseorang itu lagi duduk sendirian di kursi tunggu. Kita datang, kita langsung senyum ya. Langsung senyum dengan ramah dan sopan. Kadang kita itu ya, kita juga perlu waktu me time. Kalau kita mau me time, ya kita me time ya. Jadi begitu kita duduk, ya kita main handphone, kita buka cek-cek handphone kita, mungkin ada yang perlu diselesaikan, ya kita selesaikan dulu. Jangan kita ngajak orang bicara sambil kita lagi ngecek ini, orang ngobrol, orang menanggapi pertanyaan kita malah asik sama handphone kita, ya kan? Nah, ini dia percakapan-percakapan pembuka yang bisa kita pelajari. Ini ya kayaknya gampang nih, tapi ini gampang-gampang susah gitu ya. Tanya mau kemana, padahal satu pesawat tuh sama-sama dari Jakarta ke Surabaya gitu kan, tapi tetap nanya mau kemana. Saya pernah sering kayak begitu, saya tanya turun di Surabaya kan, ternyata ibunya jawabnya, oh saya mau ke Mojokerto gitu. Mojokerto itu tetangganya Surabaya, nggak ada bandara. Jadi ini nggak apa-apa kita tanyakan waktu di pesawat. Lalu pertanyaan ini kita juga ajukan waktu kita di kapal nih. Biasanya kalau yang mengajukan pertanyaan ini ke kapal, turun dari kapal sudah dapat banyak saudara baru gitu ya. Bukan lagi kenalan baru, tapi sudah jadi saudara. Wah keren. Apalagi kalau yang naik bis perjalanan panjang Jakarta, Bali gitu ya. Wah itu saudara bisa jadi saudara kandung mungkin ya. Lalu pertanyaan yang kedua, konteksnya di ini nih di sekolahan ya, ada ibu-ibu lagi nunggu. Kita tanya mau jemput anak ya? Ya sudah tahu kan? Sudah tahu. Kita sebenarnya sudah tahu nih dia pasti lagi mau nunggu mau jemput anaknya. Tapi ini pertanyaan bodoh yang bisa kita ajukan untuk membuka sebuah percakapan. Nah, hati-hati kalau yang memberikan jawaban seperti ini. Ya iyalah, kita kan nunggu anak mau pulang. Ngapain sih situ tanya-tanya? Nah, itu kalau yang seperti itu, cepat-cepatlah pindah, cari tempat lain, cari orang lain yang bisa diajak kenalan dengan ramah. Ya, kalau orang yang memberikan jawaban seperti itu, sudah tahu kita di sekolahannya nunggu anak lah. Itu dia pasti lagi punya masalah. Jangan diajak ngobrol dulu, biarkan dia healing dulu ya. Lalu pertanyaan,
eh, siapa yang sakit? Ini ya waktu kita lagi nunggu nih antri di ruang dokter. Siapa yang sakit? Ini boleh kita ajukan kepada eh, orang yang masih kelihatan tidak apa-apa. Lain halnya kalau orangnya lagi nahan sakit gitu ya, dia sedang mengadu-adu, apalagi sakit gigi, kita tanyakan pertanyaan ini, siapa yang sakit? Sudah tahu kita kesakitan, nanya lagi, kita yang salah mengajukan pertanyaan. Kalau kita melihat orang itu lagi menahan sakit, apa yang kalimat pembuka yang bisa kita ajukan? Mungkin kita bisa bertanya, Bapak, ada yang bisa dibantu? Atau Ibu, ada yang bisa dibantu? Nak, kamu sakitnya kenapa? Mau dibantu apa? Atau mungkin saya sodorkan minyak angin. Dulu saya pernah lihat tuh satu pesawat sama ibu-ibu, dia tuh lagi pusing gitu ya, tangannya gini-gini terus di kepalanya, terus gitu. Habis itu kayak orang teler gitu ya, saya keluarin minyak angin tuh ya, VR79 yang rose. Saya kasih ibunya, Bu, Ibu mungkin perlu ini minyak angin. Oh iya, nggak usah deh. Nggak apa-apa, Bu. Pakai aja. Ini enak loh, nanti nyaman. Oh iya, nggak apa-apa deh. Habis itu dia pakai gitu. Wah, enak ya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Habis itu ibu itu ketiduran. Nah, ibu itu ketiduran. Saya nggak tanya-tanya lagi dong. Tapi apakah misi saya gagal di sini? Tidak, ya. Karena saya ingat mindset saya ketika saya keluar dari rumah, ketika saya mau blind prospect, saya itu ingat mungkin orang yang kita temui nanti itu memerlukan faras, ya. Itu mindset yang lebih dulu ada di kita. Lalu tujuan kita blind prospect yang untuk mendapatkan daftar nama mungkin gagal, tapi misi kita untuk menceritakan tentang faras itu sudah tercapai. Nah, ini lagi cara membuka percakapan. Cuaca panas sekali ini. Lalu kita sambil ngomel-ngomel, sambil marah-marah. Nah, ini adalah pantang kita lakukan ya. Kita pantang membuat suasana atau membuat aura itu menjadi negatif. Ya, Surabaya ini, di Surabaya ya, ini lagi panas-panasnya sekali dan banyak orang yang sakit tenggorokan. Ketika kita membuka percakapan seperti ini dengan orang di sebelah, mungkin dia juga iya, iya. Jadi apa? Kita ini tidak menguatkan dia, malah membuat dia lebih down lagi. Nah, kalau cuaca lagi panas, mungkin kita bisa membuka dengan yang humor, guyon gitu ya. Wah, cuacanya cerah sekali, jemuranku kering semua gitu ya. Tapi tetap ingat-ingat ya, karena cuaca yang seperti ini bisa membuat orang itu mudah marah, mudah kesal ya, dan tidak suka diajak bicara. Itu kita perlu perhatikan juga. Kalau menemukan yang suasana seperti ini, ingat ya jurusnya, segera pindah, cari orang yang lain. Dan ingat, oh saya salah ini tadi, salah ngomong, salah buka percakapan. Ubah menjadi lebih positif ya. Nah, kita ingat ya, tujuan kita blind prospect adalah mendapat daftar nama. Tapi ketika kita belum mendapatkan daftar nama, mungkin ada banyak kendala. Yang penting ketika kita keluar, kita sudah bercerita tentang faras melalui diri kita. Jangan-jangan nanti dia ketemu sama orang, ditawarin produk faras. Oh, saya pernah nih ketemu agen faras. Ya, agen faras tuh baik-baik ya. Luar biasa kan? Nah, itu yang kita mau buat supaya agen faras itu terkenal sebagai orang-orang yang orang-orang yang jujur, orang yang sopan, ramah, pokoknya baik lah gitu ya. Jadi ketika ditawarkan produk faras, mereka nggak menolak. Nah, nanti kita akan mencoba bagaimana caranya blind prospect. Akan ada contohnya dan nanti kita akan bagi di breakout room ya. Para leader siap ya, agennya
siapa-siapa aja yang hadir diperhatikan, nanti kita akan bagi berdasarkan leadernya. Jadi para agen sudah bisa langsung konsultasi, berlatih dengan leadernya masing-masing. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada MC kita, Ibu Katrina. Terima kasih, Ibu Katrina. Dan Oke, Bu Lina, luar biasa, Bu. Ternyata dimanapun kita berada, kita bisa prospek ya. Kalau nggak kenal namanya apa tadi? Dan prospek. Caranya harusnya tanpa penolakan. Sudah diajarin ya, keren ya. Nanti kita mau praktek. Nah, jadi nanti sudah dicatat semua ya tadi poin-poinnya. Nanti kita mau praktek. Sekarang kita akan belajar ke sesi yang kedua dengan leader kita dari Surabaya juga. Beliau mempunyai agen yang banyak juga, sudah bisa mendidik agen-agennya untuk sukses juga. Saya panggilkan ya, Bu Xiaofang. Bu Xiaofang luar biasa, Bu Xiaofang luar biasa, Bu Xiaofang luar biasa. Semangat pagi, Bu. Selamat malam. Ya, Bu Xiaofang masih di mute ya, Bu ya. Ya, terima kasih Bu Katarina. Jelas ya suara saya. Oke, makasih. Nah, saya share screen dulu ya. Kelihatan ya? Jelas, Bu. Oke. Ya, makasih. Bentar. Oke. Nah, teman-teman tadi luar biasa ya penjelasannya dari Blend Prospect. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang prospecting ya. Prospecting itu kita mengenali kebutuhan prospek yang bisa dipenuhi dengan produk Faras atau bisnis Faras. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Sifang, saya agen dari Surabaya ya, sama seperti Bu Lina Chandra tadi. Nah, ini saya akan menjelaskan prospecting karena Faras ini bisa dijual secara online dan offline ya. Jadi saya akan menjelaskan secara offline dan online-nya. Ini kita pertama offline dulu ya. Ini yang kalau tadi kan dan prospek ya. Bu Lina Chandra tadi mengungkapkan kalau belum dikenal. Nah, ini kita sudah kenal ya, sudah kenalan tadi. Sorry. Oke, sebentar. Ya. Jadi kita harus menggali kebutuhannya dengan cara bertanya. Contoh ini ya, kondisi bertemu di ruang tunggu dokter anak. Ada yang bisa bantu saya untuk membaca percakapan ini? Bu Katarina mungkin bisa bantu? Boleh, Bu. Oke. Saya bantu. Pertama kita ya di ruang tunggu. Misalnya mengajak anak kita berobat ke dokter anak ya. Biasanya kan banyak ibu-ibu ya menunggu di situ. Kita berikan senyum sambil mengangguk sopan, lalu duduk ya. Kita cari ibu yang kira-kira agak ramah gitu ya. Tapi kita kan nggak tahu kalau kita belum berbicara ya, ngobrol. Oke, siap ya Buket? Ya, siap Bu. Saya Buket namanya Bu Ellen ya. Ya. Oke. Saya tanya, Ibu mengantar anaknya? Bukan Bu, saya antar cucu saya. Oh maaf, saya kira anaknya. Ibu masih terlihat muda dan cantik. Sambil tersenyum ya. Terima kasih Bu. Sakit atau imunisasi Bu? Sakit Bu. Bapil ini batuk pilek sudah 3 hari. Oh kasihannya, pasti nggak nyaman ya. Badannya nggak demam Bu? Enggak, batuk pilek aja. Minggu lalu juga anak saya batuk pilek, badannya juga sumar, Bu. Saya balur minyak obat seluruh badannya. Agak lama setelah itu tidur, terus waktu bangun tidur saya lihat suhu tubuhnya sudah normal.
Nah, anak saya itu dari kecil sulit menelan obat loh, Bu. Beruntung loh ya, saya ini menemukan obat yang tidak perlu diminum. Lah, obat itu kan jadi minum tau, Bu. Mana ada obat yang nggak diminum? Ibu tahu metode transdermal? Apa ya transdermal? Nggak tahu saya, Bu. Apa ya itu ya? Metode transdermal itu pengobatan yang tidak diminum, Bu, tapi dimasukkan melalui kulit. Jadi nggak perlu dipaksa-paksa lagi gitu loh, Bu, kalau ngasih obat. Oh, gitu ya, Bu. Ya. Nah, ini kebetulan saya tadi habis balur anak saya, terus saya kebawa ini dalam tas ini. Seperti ini loh, Bu. Nah, ini saya bawa buat balur perut saya yang nggak nyaman. Ibu ini katanya tadi buat anaknya. Kok Ibu pakai? Bisa juga ya, Bu, ya, buat dewasa. Bisa, Bu. Satu botol ini bisa untuk seluruh keluarga, bisa untuk banyak keluhan penyakit loh, Bu. Nah, Wah, ini bagus ya. ini P3K kami loh, Bu, gitu ya. Jadi kita buat penasaran dulu. Kalau penasaran biasanya akan keluar pertanyaan-pertanyaan. Ya. Kalau prospecting offline untuk bisnis bagaimana? Ini targetnya teman lama ya, sudah lama nggak bertemu. Ketika bertemu, temannya ini sudah penghasilnya cukup besar. 50 sampai 100 juta per bulan. Jauh dengan penghasilan saya yang masih 20 juta per bulan. Kehidupannya juga sudah mapan dan jabatannya lebih baik. Nah, kalau menghadapi teman seperti ini gimana teman Bapak Ibu-ibu? Rasanya ya apa ya? Minder, takut, takut kalau nggak mau ya. Ya, kita coba aja ya. Nggak usah mau minder, nggak usah takut. Setiap orang itu ada impian ya, ada keinginan. Kita gali saja, kita tanya-tanya, kita ngobrol ya kalau teman lama. Oke, ini ya saya bikin contoh percakapannya. Mungkin Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri. Ada yang bisa bantu saya enggak ya? Yang lain lagi mungkin siapa ya? Bu Novita bisa? Atau Oke, oke, makasih. Ayo, eh, saya ya, misalnya ini di mall gitu ya kita bertemu. Hai Aileen, apa kabar? baik. Kamu gimana? Puji Tuhan, baik-baik saja. Minggu lalu loh kami sekeluarga positif COVID, tapi bersyukur pakai minyak eukaliptus. Saya pakai buat kumur-kumur, dahaknya keluar semua dan kami membaik ya. Oh, gitu ya. Sekarang banyak ya yang kena COVID. Sorry. Aduh. Iya, karena COVID kemarin penjualan saya juga sepi. Wah, gak karu-karuan pokoknya. Untung aja asma suami saya itu sudah sembuh pakai obat itu. Coba kalau enggak, bisa tambah enggak karu-karuan menakutkannya. Bagaimana kerjaanmu selama pandemi? Enggak apa-apa, tah? Sama aja, kerjaanku juga berkurang omsetnya. Tapi ya masih bisa bertahan lah. Suamimu pakai obat apa kok bisa sembuh dari asma? Iya, sebelum pandemi itu kan dia asma cukup parah ya. Sampai enggak bisa nyium bau loh. Nah, untungnya kami itu bertemu dengan minyak ini. Ternyata minyak itu juga bisa membuat kami bertahan melewati masa pandemi selama 2 tahun ini. Kok bisa? Minyak apa itu? Ya, bersyukur ya saya itu menemukan produk yang bisa booming di masa pandemi. Minggu depan loh kami dapat bonus gratis jalan-jalan ke Bali 3 hari. Oh ya, enaknya. Aku nggak bisa pergi keluar-keluar kota sama anak-anak. Kalau pas tugas keluar kota kan nggak bisa ngajak dia. Kadang anakku protes, Mama kok kerja keras terus. Oh ya, oh kami masih bisa kerja loh walau liburan di Bali. Masa enaknya produk apa sih yang kamu jalanin itu? Nah, kita membuat penasaran ya Bapak Ibu ya teman-teman semua.
Jadi kalau sudah penasaran, baru mereka akan terus bertanya, produk apa. Nah, kita sudah tahu ya, impiannya itu poinnya adalah tidak ada waktu untuk anak-anaknya. Ya. Jadi kita menggali dengan ngobrol, gimana kabarnya, terus kondisinya gimana gitu ya. Nah, setiap orang itu punya impian. Misalnya dia ingin punya waktu ya, seperti teman saya tadi punya waktu lebih buat keluarganya. Nah, Faras ini bisa menjadi jawaban bagi mereka karena Faras bisa dikerjakan dari rumah, dari hotel, dari villa atau dari mana saja. Setiap saat bisa lewat handphone. Yang penting ada jaringan internetnya ya. Nah, Faras ini juga bisa dikerjakan di lain waktu, di luar jam kerja. Ada juga yang ingin punya pendapatan lebih dari pendapatannya saat ini ya. Ada juga yang ingin mencari kesibukan dan tetap berpenghasilan setelah pensiun. Kemudian ada yang ingin berbagi dengan orang lain karena dia mempunyai misi sosial ya. Biasanya orang-orang yang sudah mapan, sudah punya pekerjaan tetap, yang sudah seperti investor gitu ya, dia kan sudah nggak punya tanggungan ya. Biasanya pikirannya itu udah ke sosial. Jadi dia selalu ingin berbagi ke orang lain. Nah, kita bisa mengajak ke Faras gitu ya. Karena di Faras ini selain dapat menguntungkan juga bisa berbagi. Tiap orang punya impian ya. Kita akan belajar menggali impian di basic training dream building ya. Tanggal 17 September besok di Surabaya itu akan ada basic training dream building. Nah, bagaimana kalau prospecting online? Tadi kan saya sebutkan kalau bisnis Faras itu bisa dijalankan secara offline dan online. Kalau online, kita kan mencari teman lewat media sosial ya. Bisa lewat Facebook atau Instagram atau TikTok dan sebagainya ya. Banyak sekarang media-media sosial yang bisa dipakai. Kalau misalnya Facebook, saya biasanya itu di Facebook ya, kita rata-rata main di Facebook. Kita harus rajin posting 3-5 kali sehari. Dan pancinglah rasa kepo ya atau rasa penasaran orang-orang itu. Jadi kita bercerita, saya sembuh dengan memakai ini, tapi nggak usah disebutkan produknya, gitu ya. Atau Anda bisa menunjukkan barangnya, fotonya, gitu ya. Jadi orang penasaran. Setiap orang itu tidak mau dijualin ya. Jadi teman-teman jangan posting produk ini harganya segini, produk ini harganya segini. Rata-rata orang-orang itu tidak mau dijualin ya. Jadi jangan seperti salesman ya, teman-teman. Kita bisa memancing lewat cerita. Nah, biasanya kalau mereka penasaran atau sudah kepo, ada aja yang akan bertanya melalui inbox ya. Misalnya, Kak, Faras itu apa sih gitu ya. Saya juga pernah dapat orderan Facebook ya. Dia inbox bisa nggak untuk tiroid gitu ya. Ya kita setelah itu baru kita menjelaskan Faras itu apa. Faras adalah minyak obat herbal yang terbuat dari 108 tanaman obat yang dibuat dengan teknologi terbaru. Ya, sehingga tidak perlu diminum, hanya dibalurkan saja, banyak penyakit bisa terbantu sembuh. Nah, terus kita tanya, kakak punya keluhan sakit apa kalau saya boleh tahu? Jawablah secara sopan ya. Kemudian contoh percakapan jika via WA. Ini kalau kita biasanya sudah memasang iklan. Kalau iklan lewat Facebook, biasanya ada yang diarahkan ke WA.
dia akan bertanya, boleh tahu info Faras? Ya, terus kita kenalkan diri dulu. Halo, saya, nama Anda siapa? Misalnya saya Syafang, saya bicara dengan Bapak atau Ibu siapa ya? Gitu ya. Misalnya saya Marta. Ibu keluhannya apa? Dan sebagainya. Untuk mengetahui keluhan, kita tentu harus belajar. Belajar apa yo teman-teman? Ada yang tahu? Product knowledge ya. Kita harus menguasai product knowledge. Kemudian kita juga harus menguasai handling objection. Jadi kita tahu cara menjawab. Dan di Faras itu semua lengkap ya teman-teman ya. Asalkan kita mau belajar, akan banyak mendapat ilmu. Nah mungkin kita ini ya, basic training saya dream building ya, tanggal 17. Teman-teman bisa mendaftar. Nah, selamat mencoba. Sebelumnya kita akan mendengarkan praktek ya, percakapan antara Bu Novita ya Ibu ya. Bu Novita dengan Bu Reni. Karena ini harus banyak praktek ya teman-teman ya. Bagaimana cara prospecting ya. Percakapan Ibu Reni dengan Ibu Novita dengan kondisi di bandara. Kalau di bandara kan biasa banyak orang yang menunggu ya. Kita bisa menyapa. Siap, Kita Bu. bisa menyapa dan berbicara, ngobrol ya. Perkenalan dan prospecting ya. Ini antara Bu Novita dengan Ibu siapa? Bu Reni ya Bu ya. Ya, Ya. Bu Reni. Kondisinya di bandara Ngurah Rai ya, Denpasar, menuju ke Juanda. Ya benar ya Bu Novita. Oke, silakan Bu. Ya, selamat malam semuanya. Kita mau belajar sama-sama ya. Nah, jadi kondisinya ini kami ada di Bandara Surabaya. Saya melihat ada ibu-ibu, seorang ibu yang jalan agak terseok-seok pincang gitu ya. Kemudian saya mulai menyapa. Sini, Bu. Ibu, sini duduk sebelah sini aja. Nggak usah jauh-jauh. Mau ke Surabaya ya, Bu ya? Iya, Mbak. Mau ke Surabaya juga ya, Mbaknya? Iya. Monggo. Ibu kakinya kenapa? Kok jalannya agak sulit? Kaki saya nyeri, Mbak, kalau buat jalan. Mungkin kambuh asam urat saya. Kemarin diajak anak-anak kulineran. Mana obat-obatan saya ketinggalan lagi di Surabaya. Walah, begitu toh. Tapi senang toh Bu diajak anaknya kulineran begitu. Papa saya dulu itu juga kena asam urat tinggi, Bu. Ya begitu, kalau sudah kambuh, jalannya jadi susah. Tapi sekarang Papa sudah sembuh. Kakinya sudah nggak sakit lagi, tangan-tangannya juga nggak sakit. Jaga makan, kemudian rajin balur-balur sama minyak obat, Bu. Sudah sembuh ya? Minum obat Iya. apa, Mbak? Oh, cuma pakai minyak aja, Bu. Jadi nggak diminum, minyak herbal, hanya dibalurkan aja. Hah? Yang benar, Mbak. Obat tidak diminum bisa sembuh? Iya, Bu. Jadi kami ini ketemu sama minyak herbal yang berkhasiat. Jadi minyaknya itu hanya dibalur. Pengobatannya melalui kulit atau yang biasa disebut dengan transdermal. 80% lebih efektif masuk ke dalam kulit daripada obat yang diminum atau obat oral itu. Jadi tidak mengganggu pencernaan dan ginjal. Sepertinya nggak masuk akal ya, Mbak ya. Tapi papanya tadi bisa sembuh ya? Iya, Bu, sembuh. Jadi memang sudah banyak kok testimoninya itu. Ada yang diabetes, kolesterol, kemudian benjolan, kista, bahkan mayom itu juga bisa loh, Bu, sembuh. Iya. Oh iya, Bu, kebetulan nih
Ibu kan di Surabaya ya? Iya. Hari Minggu depan ini tanggal 18 kami ada seminar loh di Surabaya, seminar kesehatan. Kebetulan temanya tentang asam urat. Pembicaranya Dokter Ami loh. Dokter aja udah percaya loh Bu sama minyak faras. Nanti di sana akan dijelaskan kenapa minyak ini bisa menyembuhkan. Ibu mau hadir? Mau, Boleh Mbak, saya mau. minta nomornya Bu? Nomor WA-nya gitu? Iya, boleh, Mbak. Ini nomor saya ya. Saya Iya, kok saya penasaran simpan ya sama Bu. minyak ini. Ya, saya simpan Bu, nanti saya info kembali ya. Saya minta ininya datanya untuk misalnya Ibu mau datang, ada apa Iya, Mbak. pendaftarannya. Iya, Iya, Mbak. mau Saya hadir tunggu ya ya, Bu Mbak, ya? WA-nya. Iya. Oh iya, iya. Kayaknya kita sudah dapat panggilan masuk pesawat nih Bu. Ya, Oh, terima kasih ya iya, Bu iya, ya, iya. sudah Iya, dikasih nomor sama-sama, WA. Mbak. Terima Nanti kasih saya bantu informasinya. Bu, jalan. Iya, Iya. sampai jumpa Bu. Oke. Luar biasa ya penjelasannya Bu Syafang, juga kita semua sudah latihan ya percakapannya untuk prospecting. Jadi sudah ada contohnya. Nah, berikut nanti kita akan latihan. Sebelum kita latihan, kita mau foto dulu teman-teman. Jadi teman-teman semua tolong kameranya dibuka. Sampai lupa saya. Kameranya dibuka semua biar kelihatan semua wajah-wajah cantik dan gantengnya ini. Biar kita ingat. Sudah siap? Bu Lina yang foto ya. Dihitung ya Bu ya. Biar kitanya siap semua, siap senyum semua. Oke. Ini ada 2 halaman, tapi ini metode saya, laptop saya nanti agak tunggu sebentar gitu ya. Oke, halaman pertama dulu. Senyum. Oke, sebentar ya. Saya save dulu. Ini harus langsung di-save soalnya. Oke, halaman berikutnya. Masih banyak yang belum open kamera ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC kita, Bu Katrina. Oke, sudah ya, sudah difoto. Sekarang kita mau masuk ke breakout room. Kita mau latihan langsung apa yang sudah kita pelajari barusan ya. Jadi biar tahu gimana cara pakainya, gimana prospeknya. Saya serahkan ke operator untuk bisa masukkan kami ke breakout room. Leader-leader siap ya, nanti mau berlatih bersama agen-agennya. Kita tunggu. Terima kasih sudah hadir malam ini. Kita belajar terus ya, jangan mundur, tetap semangat. Sebentar ya. Oh, Karena breakout room-nya di Batu Hujan. Iya, ini karena banyak sekali yang nggak input mitra atasnya gitu. Jadi saya agak kesulitan untuk mengelompokkan gitu ya. Sebentar, saya ini sambil minta tolong ya mitra atasnya itu pokoknya itu namanya bisa ini ya, bisa rename dulu ya supaya bisa dimasukkan di breakout room ya. Karena saya lagi pengumuman, minta tolong Novita ya, yang masukin breakout room ya. Maafkan, soalnya ini banyak sekali yang tanpa nama, ada yang Redmi Note. Bisa nggak buka tadi videonya siapa ya ini ya? Terus ada Rary, Miranda, ini nggak ada. Ini saya nggak kelihatan mitra atasnya, leadernya siapa gitu ya. Tadi kan memang disarankan masuk ada garis bawahnya mitra atas ya, gitu. Oke. Jadi banyak banget yang nggak ada mitra atasnya.
minta tolongnya mungkin yang Anda kenal bisa diketikkan ya, dibantu ya, nanti dibantu rename sama beberapa leader ya. Oke, saya pengumuman dulu ya teman-teman, karena ini memang grup meeting kita agak jarang ya, terutama yang online. Saya share screen dulu bentar. Ya, jadi awal bulan ini kan kita ada promo ya, promo untuk belanja 1 poin dan 2 poin. Ada produk baru seperti Canson ini ya, seperti Canson. Ya ini memang meskipun masih baru booming banget ya, orderan saya banyak banget. Kalau kita bisa nemu marketnya, Canson ini akan sangat luar biasa. Karena ini marketnya memang stamina pria, tapi bisa diminum wanita begitu ya. Saya sendiri kemarin itu pada waktu nyiapin webinar kemarin itu saya sempat sakit sekali ya. Rematik saya sudah jalar ke tangan. Saya tunggu-tunggu Cansonnya nggak datang-datang. Kok yang datang itu testernya Faras gitu ya. Begitu sore datang, wih senang sekali saya minum, langsung hilang ini rematiknya begitu ya. Jadi karena memang stamina saya kalau ngedrop itu sering rematik. Jadi karena stamina saya turun, saya minum Canson, staminanya naik, rematik saya hilang. Terus saya kan kasih 1 saset ke admin saya ya, Wulan ya. Kemudian dia itu sering, habis saya 1, dia sering sekali sakit tulang belakang gitu, tulang di punggung begitu loh. Nah itu sering gak masuknya karena itu. Jadi tulang belakangnya sakit. Nah ternyata tadi pagi itu dia lagi kesakitan. Nah saya kasih 1 saset itu dia bagi 2 sama suaminya. Ternyata itu langsung reda ya sakitnya ya. Jadi memang karena ini energi tinggi gitu. Karena energi tinggi, saya juga heran ya, efeknya kok segitunya gitu. Jadi langsung instan begitu menambah energi. Jadi Canson ini buat Anda yang mau doping-doping begitu ya. Kalau saya kan memang setiap hari karena setelah jadi elite leader ini kan banyak program cukup kelelahan ya. Saya memang minum ini nih stamina saya luar biasa. Begitu pulang dari elite training, saya tanggal 7 hari itu saya kan dapat 7 saset ya. Dapat 7 saset saya minum terus setiap hari, saya kerja dari pagi sampai malam, pagi sampai malam tuh kuat sekali. Begitu habis kerasa ya, ternyata kayak gini ya tanpa doping. Jadi Canson ini luar biasa buat Anda yang memang sedang membutuhkan stamina yang tinggi gitu ya. Jadi Canson ini memang belum ada webinarnya, tapi ya saya testimoni bahwa ini memang bagus untuk diminum wanita juga. Dan punya market sendiri lah. Menurut saya akan laris karena saya sendiri jual lebih dari 6 kotak hari ini dan setiap gudang tuh jalan ya. Setiap gudang jalan. Kalau dari Malang 6 kotak, dari beberapa gudang saya itu jalan 3, 2 dan ya pokoknya banyak banget gitu loh. Jadi saya melihat loh ini produk baru sudah booming kayak gini. Nah, jadi Anda yang memanfaatkan bisa yang belum belanja 1 poin bisa memanfaatkan promo awal bulan ya. Harus kepo dulu. Agen minum produknya sendiri ya. Jadi ini bukan obat perangsang yang berbahaya, ini sudah BPOM. Bagus sekali, Anda bisa coba. Oke. Ya, saya setelkan sedikit promonya. Nah, kalau belanja 2 poin dengan modal ya sekitar 4,5 4,7 begitu ya, Anda dapat hadiah belanja 2 poin banyak banget ya. Nah, seperti ini. Labanya bisa sampai 1,8 juta per 2 poin. Keren banget ya. Jadi Anda manfaatkan promo awal bulan. Kemudian ya ini ya, tadi Canson itu komposisinya Purwoceng, pasak bumi, ginseng, ekstrak ginseng, epimedium. Ini 4 ini saya sudah pelajari. Ini memang luar biasa sekali untuk stamina dan untuk afrodisiak. Jadi memang untuk menambah gairah ya. Kemudian ada ekstra kopi. Rata-rata kopi itu cuman perasa kopi. Nah ini ekstra kopi. Bagus sekali. Tapi memang saya memberikan warning aja untuk yang sebenarnya nggak terlalu manis ya. Ini yang pertama kali saya minum lebih manis ya. Yang ini kelihatannya diperbaiki komposisinya nggak terlalu manis gitu. Jadi kan saya kasih warning biasanya untuk yang diabetes karena mesti ada gulanya sedikit dan kemudian jantung gitu ya, sama yang sakit mah encerin dikit gitu. Tapi untuk yang lainnya nggak ada masalah ya. Sakit-sakit yang lain ini malah bagus sekali untuk stamina Anda begitu. Nah,
Kemudian hadiah kita ada lavender. Lavender itu bagus untuk jerawat, untuk luka begitu ya, untuk diffuser. Dan ada aloe vera. Aloe vera ini selain buat anak-anak juga bagus untuk biduran. Nah, supaya Anda tahu ya produk knowledge-nya, bonus-bonusnya kita dapat beberapa produk menarik. Ya, lemongrass ini kalau belanja 1 poin kalau nggak salah. Nah, lemongrass ini kalau Anda masukkan diffuser itu bagus untuk pilek, untuk sakit kepala begitu ya. Kemudian ya rata-rata batuk pilek lah. Dan udara itu seger, terus antibakteri, virus jamur begitu ya. Ruangan jadi segar dan mengurangi resiko kena COVID. Nah, ini ada promo tanggal 2 sampai 22 September 2022 yang mau serius ngerjain kopi ya. Jadi misalnya Anda mau masuk ke kafe-kafe, kita ada Fares mengeluarkan promo launching begini, itu rata-rata cuman ya selalu cuman sebulan begitu ya. Fares nggak pernah launching itu promonya besar-besaran beberapa bulan. Biasanya cuma sebulan. Nah, ini kalau 1 poin itu 26 box, itu bonusnya 8 box Kensen. Luar biasa ya, setiap kali launching ya 1 kali ini promo belanjanya besar-besaran. Jadi Anda bisa manfaatkan ya. Ini ada yang chat, ada yang nanya. Oke. 1 hari cukup 1 saset saja kah? Saya 1 cukup. Itu pagi sampai malam seger banget. Gitu ya. Jadi ada yang minum 2. Ya saya ini ya, saya 1 cukup. Tapi kalau misalnya tubuh Anda mungkin sangat lelah, dibikin tidur dulu sebentar, ada kemungkinan yang seperti itu, ada yang seperti itu ya. Tapi saya sendiri badannya seger. Mungkin ngantuknya kadang-kadang ada yang nggak hilang ya, tapi segernya di badan itu yang terasa banget. Gitu. Kalau Anda memang kurang tidur ya tidur memang, gitu ya. Tapi badannya itu loh. Ini katanya memang ada zat-zat stimulan jantung, jadi membuat jantung itu kan berdetak lebih cepat. Makanya yang buat penderita sakit jantung memang biasanya jantungnya lebih berdebar gitu. Jadi saya memang kasih warning untuk yang sakit jantung mungkin minumnya dikit atau gimana gitu ya, minumnya dikit mungkin. Karena ini stimulan jantung, makanya kita bersemangat gitu ya. Keren lah, ini produk ini keren. Nah, kemudian kalau yang new member bisnis itu hadiahnya Kensen, Avera sama Care 60 ml. Care 60 ml ini yang sifatnya hangat ya. Jadi refillnya roll on yang 8 ml lah, ini refillnya yang 60 gitu. Nah, Anda bisa manfaatkan untuk orang-orang yang kepingin join member paket bisnis. Hadiahnya ini tanggal 1 sampai 10 September. Yang tadi Kensen 20 sampai 22. Jadi kalau yang lagi ngeset saya sarankan tanggal 1 sampai 10 belanja Faras. Nanti kalau sudah tanggal 11 ke atas baru Kensen. Karena promonya Kensen lebih lama sampai tanggal 22 ya. Nah, ini challenge dari grup kita ya. Maafkan ya kalau ada yang dari jaringan lain lagi masuk. Iya, ini promo kompetisi untuk jaringan saya bulan ini. Jadi Anda yang belum Ruby ya. Ini saya mengeluarkan challenge New Ruby untuk Anda yang belum pernah Ruby. Syaratnya Anda belanja 1 poin di ID pribadi. Kemudian Anda memiliki 3 agen mitra bawah yang belanja masing-masing 1 poin. Ini namanya Ruby. Nah, Ruby-nya asli bukan settingan. Kemudian ya pokoknya ID Anda gitu ya. Jadi maksudnya kalau misalnya ini ID-nya Anda nyeting misalnya top ubi begitu ya. Ini palsu ini anak kecil yang bukan asli itu enggak dapat. Jadi khusus memang agen aktif yang memang mau ikut sistem, yang datang pertemuan biasanya begitu ya. Jadi jangan settingan yang memang nggak menjalankan, jangan disetting terus ngaku terus minta hadiah, nggak mau saya ya. Jadi saya minta jujur, memang orangnya ngejar sampai tercapai 4 poin begini. 1 poin pribadi dan 3 mitra bawah ya. Gold Ruby 4 poin hadiahnya ini ya, 2 VNO, 1 mili, 2 Avara, 1 klasik, 1 Care 60 mili senilai 1,5 juta. Challenge ini hanya berlaku bulan ini ya. Saya selalu keluarkan challenge hanya bulan ganjil. Dan kemudian ini yang luar biasa, kalau bagi Anda yang sudah pernah Ruby, challenge-nya nggak boleh kejar yang 4 poin, Anda harus 5 poin. Tapi bebas. 5 poinnya bebas. Ya, kalau Anda yang belum pernah Ruby, Anda nambah 1 poin lagi, itu jadi 5 poin boleh, tapi tetap
rubinya harus gitu ya. Pokoknya isinya 5 poin, rubi tambah 1 poin pokoknya. Rubi tambah 1 poin itu untuk yang belum pernah rubi bisa kejar challenge ini juga. Nah, untuk Anda yang sudah pernah rubi ya, itu wajib 5 poin challenge-nya, baru ada promonya. Kenapa ya? Anda harus naik kelas, masa 4 poin terus. Jadi naiknya ke 5 poin. Nah, ini saya tidak ada syarat menyusunnya, karena sudah dikenali di Faras itu rubi. Saya tidak ada syarat untuk menyusunnya, pokoknya challenge-nya rubi 5 poin, itu per grup isinya 5 poin, boleh disusun apa saja. Jadi misalnya ini di atas 1 poin, di bawah 4 poin, ini boleh. Gitu. Syaratnya belum pernah mencapai top ruby. Jadi kalau top ruby tidak boleh kejarnya challenge ruby 5 poin. Kejarnya ya top ruby lagi. Gitu ya. Nah, kemudian pencapaian asli 5 poin bukan ditumpui poin dari mitra atas. Karena saya ada challenge top ruby, saya harus memberitahukan ini bahwa kalau misalnya ada 3 mitra bawah aktif, masing-masing itu dapat challenge-nya. Tapi kalau misalnya Anda itu karena mau top ruby kemudian yang lainnya itu Anda setting begitu ya. Nah, itu saya akan tahu, saya bisa ngecek bonusnya masing-masing kan. Ya, jadi saya berharap memang asli ya. Jadi orang itu ngejar sampai 5 poin. Jadi sampai ngotot 5 poin baru berhak dapat hadiahnya. Kalau Anda tumpui, nggak dapat challenge-nya. Jadi dia harus berusaha fighting sampai 5 poin sebulan. Entah bagaimana caranya. Gitu ya. Supaya ulat menjadi kupu-kupu, jangan Anda potong pada waktu dia di kepompong ya. Jangan. Prosesnya kalau Anda potong nggak jadi itu pasti. Biar dia fight. Pokoknya sebulan sampai bisa rekrut paket bisnis dan sebagainya. Pokoknya dia bisa 5 poin. Jual banyak. Pokoknya dia fight sampai 5 poin. Ya. Ongnya ditanggung pemenang. Ya. Jadi challenge-nya ini tidak berlaku untuk yang sudah pernah top ruby. Kalau misalnya itu ada 1 kaki yang sudah 5 poin, ya, maka Anda tidak boleh nonot tambah 1 poin jadi 6 poin kemudian dapat hadiahnya, nggak boleh. Side-nya harus 5 poin, baru Anda dapat juga hadiahnya. Hadiahnya ruby untuk bulan ini luar biasa heboh ya, yaitu 6 Faras Klasik senilai 2,1 juta. Saya sudah bilang kalau Anda aktif, Anda serius di bisnis ini, saya bikin Anda kaya ya. Jadi ini salah satu cara saya bikin Anda kaya, perputaran modalnya besar, kejar challenge ini. Hadiahnya 6 Faras Klasik 2,1 juta. Kejar aja gitu ya. Top ruby ke atas juga 3 kali 5, hadiahnya top ruby itu 6 Faras Klasik senilai 2,1 juta. Jadi kalau misalnya top ruby-nya berhasil bawa 3 agennya sungguhan jadi 5 poin, 5 poin, 5 poin, ya kan? Jadi kan masing-masing dapat 6 klasik, 6 klasik, 6 klasik. Jadi memang dia tonton satu persatu, dia dampingi, dia bantu presentasi sampai pokoknya 5, maka top ruby-nya dapat hadiah 6 klasik juga sebagai ya istilah saya adalah bonus kepemimpinan dia karena sudah bantu agen-agennya untuk mencapai 5 poin ya. Tapi kalau misalnya top ruby-nya ngotot jualan sendiri, tidak ada agen di bawahnya ya, yang jadi semua disetting papanya, mamanya, suaminya, anaknya, ya udah dia dapat 1 aja hadiah top ruby 6 Faras Klasik. Gitu ya. Top ruby-nya orangnya asli. Begitu. Dah, gitu. Promonya ada yang mau tanya? Nah, satu lagi challenge untuk Anda yang di Pulau Jawa, sebenarnya bisa sih di luar Pulau Jawa asal mau naik pesawat aja. Nah, saya memberikan promo untuk agen saya di Pulau Jawa. Ini kita ada liburan gratis bersama keluarga besar agen Faras. Ini di vilanya Bu Renata. Ya, Bu Renata ini punya villa di Prigen. Ya. Nah, ada kolam renangnya, jadi Anda bayangkan sudah kerja keras gitu ya, kemudian dapat hadiah, akhirnya bisa berjalan-jalan bersama tim kita semuanya ya dari berbagai kota. Malang itu rata-rata agen aktifnya 25-an. Surabaya sudah kebentuk 15-an. Saya berharap di sekitar Jawa Timur ada yang aktif lagi, target saya bisa 50. Nah, khusus untuk yang ke ini ya, ke
regen ini boleh disetting. Jadi misalnya Anda memberangkatkan bulan ini, memberangkatkan Anda berhasil ya. Bulan depan Anda sendiri yang garap memang ya. Anda mau berangkatkan suami, Anda belanja di namanya suami. 5 poin berangkat ya. Kemudian bulan November Anda kejar lagi. Jadi ini promonya September, Oktober, November. November Anda setting anaknya. Ya, 5 poin berangkat gitu ya. Jadi pokoknya ini bisa dikejar settingan. 6 klasiknya Anda nggak dapat kalau settingan ya, cuman Anda sendiri yang dapat, tapi suami sama anaknya bisa ikut. Jadi kalian bisa liburan bersama keluarga, healing ya, healing gratis plus saya tambahin 6 samples buat yang berangkat ke Prigen untuk tambahan energi gitu ya. Oke, silakan manfaatkan. Ini memang kita ada training leadership seminar. Jadi memang Ruby ke atas yang bisa ikut, yang ngotot kerja, yang aktif di Faras ya. Anda bisa tumpuin gimana caranya, pokoknya promonya begitu bunyinya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya ada yang berangkat ke Trawas ya. Ini Ruby ke atas ya. 4 poin berangkat ke Trawas, maka ada side point-nya. Sekali lagi begitu ya. Ada side point-nya, jadi 4 poin lagi baru bisa berangkat ke Trawas. Jadi bukan 4 terus plus 1 jadi 4 sama 5 enggak begitu ya. Jadi 4 poin yang plus 4 poin. Baru dua-duanya bisa berangkat ke Trawas. Misalnya Pak Samuel ya, Bu Renatanya ngesen 4 poin misalnya ya. 4 poin. Nah, dia dapat hadiah kan. Terus Pak Samuelnya nggak boleh tambah 1 poin. Tambahnya 4 juga gitu modelnya ya. Tapi kalau yang sudah pernah Ruby kan harus 5. Jadi 5, Bu Renata 5, Pak Samuel sebelahnya 5 poin lagi. Itu baru dua-duanya bisa berangkat. Seperti itu promonya, ada yang mau tanyakan? Maulah Bu yang dari Medan ikutan liburan. Kasihan. Ya, boleh Bu. Nggak ke Bali soalnya. Nanti September kan kami ke Bali seminggu gitu ya. Jadi yang misalnya belum berhasil ke Bali kemudian mau ikutan sama kita ya boleh. Sekalian liburan ke Jawa boleh ya. Bulan Desember Melita, saya tuh lagi mikir andai kata ini cuma rundingan ya. Nggak tahu apa villanya Bu Renata penuh apa enggak. Kita old and new gitu, setuju nggak ya? Jadi kan ramai gitu. Bayangin aja, cuma bayangin old and new. Ada kemungkinan nggak ya? Atau memang ada acara keluarga masing-masing? Kan ramai gitu, bayangin aja. Tapi saya memang ini. Loh, Melita mau loh. Ya sudah, berangkat Mel. Oke, loh Bu Renata ini ya. Apa masih kosong ya? Kalau masih kosong ada kemungkinan saya berpikir tadi saya lihat jadwal kok ini ya. Jadi rame gitu loh. Maksudnya ya kita barbekyuan, tahan kembang api. Seneng kan ya saat jaringan kayak gitu sama keluarganya sama ini. Ya udah kejarlah. Tahun baruan kan seneng ya. Kita kan ke tempat liburan manapun kan pasti macet, pasti rame, pasti mahal. Hotel apapun ini kan semuanya mahal kan. Jadi kalau misalnya mau di Bu Renata kan baik karena agen kita kan mungkin nggak naik ini begitu ya. Nanti mungkin ada penyesuaian, mungkin masalah makanan misalnya gitu ya kan masih baik sama saya kan Bu ya gitu kan, lumayan untungnya di rame-rame di sana ya. Wah senang udah, semoga nggak ada yang COVID. Sembuh semua. Oke, begitu ya promo saya. Semoga dikejar. Yang berangkat dapatnya 6 samples per orang gitu ya. Semoga semangat semuanya. Kita bisa rame-rame. Saya kasih sedikit materi, lebih banyak senang-senangnya ya. Ribut karena sudah bekerja keras. Kalau saya lagi baik hati ya nanti saya jadikan 3 hari 2 malam. Kalau dananya saya terbatas ya 2 hari 1 malam. Oke, demikian promo dari saya. Selamat mengejar ya. Oke, tadi saya ini balur-balur gratis di ini ya, di Malang ya. Ya.
kelihatannya sih bisa dilakukan terus-menerus. Gampang kok, gampang sekali. Jadi kita ngadain besok balur-balur gratis, hari ini kan kita nyebar brosurnya. Nah, memang kita ada ruangan, dapat itu di Sarina itu 200.000 per bulan. Gila ya. Jadi kita bisa pakai ruangan itu setiap hari. Kalau Anda masing-masing kota itu ada tempat yang seperti itu, entah sekolah, entah bisa begitu. Jadi Anda ngadain balur-balur gratis, hari ini tebar brosurnya untuk bawa ke sana. Nah, karena brosurnya terbatas, kita nggak sebar masif. Kita presentasi sekitar 5 menit saja, 5 menit saja. Jadi cuma permisi Pak, kami dari PT Faras ingin menyampaikan brosur kesehatan. Bapak tahu tentang Faras? Gitu aja sih sebenarnya. Oh, enggak tahu apa itu Faras? Ya langsung presentasi yang seperti yang biasanya saya ajarkan kan. Faras itu minyak obat, Pak. Jadi biasanya kan obat diminum. Nah, ini cuma dibalur-balur lewat kulit, gitu ya. Nah, kemudian jadi ini terus saya tunjukkan kan brosurnya ini ada 78 penyakit yang bisa. Kemudian saya tunjukin testimoninya. Ini kan kebetulan customer saya ya. Jadi ini sinusitis. Sinusitis ini dulu anaknya hampir keluar sekolah ini akhirnya sembuh. Yang bawah ini kista gitu ya. Dan kebetulan itu kan pegawainya kakak saya. Ini kista ini bisa sembuh. Saya nangani 50 loh. Sembuh tanpa operasi. Oh ya, langsung gitu kan. Gitu. Jadi presentasi seperti itu. Nah, karena kita ini masih baru, Pak, kita ini memang pengenalan ke masyarakat, ke orang-orang ya, di Kota Malang ini, di Kota Malang. Jadi besok itu jam 3 ada nanti demo balur-balur gratis di sini Pak, di Sarina. Kan saya nyebarnya di depannya Sarina ya, di alun-alun gitu kan. Udah gitu aja. Besok jam 3 Pak. Nah, untuk masuk ini bawa tiket ini. Kalau Bapak enggak pakai, nanti bisa dikasihkan ke orang lain yang membutuhkan. Karena nanti kita terapi di sana, orangnya bisa konsul di sana. Nanti kita ajarin balur-balurnya. Soalnya kan memang ada titik-titik wajib yang harus dibalur. Jadi caranya menyembuhkan penyakit itu ada titik-titiknya, nanti kita ajarin, Pak. Itu sangat menarik. Saya tadi mencoba sekitar 10 kali presentasi. Ya tenggorokan saya kayak gini ya, Mas Ian ya. Lumayan ya, tapi banyak yang tertarik. Alun-alun tuh orangnya duduk-duduk santai gitu ya. Wah, luar biasa responnya. Baik sekali. Saya kecanduan untuk mencobanya lagi. Jadi di area Malang silahkan, di kota lain silahkan bentuk tim 2-3 orang melakukan seperti itu ya. Nah, saya aja dalam tanda kutip yang income saya sudah sebegitu baik ya, saya itu masih mau berjuang seperti itu Bapak Ibu. Jangan ada malu. Banyak orang mau sukses, tapi tidak banyak orang yang mau berusaha melakukannya. Sudah diajarin cara mengundang, cara prospecting, cara tebak brosur. Nah, Anda tinggal coba praktek, tidak ada kata gagal. 1 kali presentasinya kurang bagus, coba lagi di orang kedua, coba lagi di orang ketiga, 10 kali Anda presentasi kayak saya tadi 5 menit ya lecek. Karena saya memperhatikan orang pertama, oh responnya begini, orang kedua begini, oh lebih bagus lagi. Saya improve terus. Sampai akhirnya saya ngerti ritmenya supaya orang tertarik. Pertama grogi mungkin ya, karena kita nggak biasa. Begitu kedua, ketiga, keempat, sudah lecek saking seringnya ngomong. Ya, untuk lomba presentasi barusan itu kan saya melatih banyak sekali ya, sekitar 10 orang yang ikut lomba presentasi. Itu sudah siap sekali untuk Anda melakukan seperti itu. Jadi Anda janjian di mana balur gratis udah di sana, kemudian Anda bisa presentasi agak panjang di sana. Sudah ditetapkan siapa yang bawa undangan, itu kan ada tulisan namanya. Siapa yang bawa undangan, ya dia yang berhak balur dan berhak closing orang itu. Jadi bisa bersama-sama di salah satu tempat. Gitu ya. Banyak orang yang mau sukses, tapi tidak banyak orang yang mau berusaha melakukannya. Saya berharap orang-orang yang hadir di ruangan ini adalah orang-orang yang mau berusaha untuk melakukannya, ya, mau berjuang untuk sukses. Oke. Katanya bukan passion saya, Bu. Saya tadi baca itu ya salah satu artikel. Bukan passion. Kalau anakmu butuh makan ya enggak passion-passionan. Siapa orang berpikir ada kalau Anda melihat di pasar laki-laki yang jualan celana pendek, suatu hari saya pesan mau jualan celana pendek di pasar. Pada waktu pandemi ketika orang manajer hotel terpaksa ngerjain Grab, GoSend dan sebagainya. Siapa yang bermimpi bahwa dia akan
turun jabatan seperti itu? Ya pokoknya kerja, pokoknya makan kan gitu. Kalau misalnya Anda dalam kondisi kepepet, ya apapun dilakukan supaya anak Anda bisa makan kan gitu ya. Anda bisa sekolah yang layak, bisa mendapatkan pendidikan yang baik, meleskan dengan baik. Saya ini sampai tanggal segini tagihan saya besar sekali ya, sekolah 3 anak, les-lesan dan sebagainya. Dan saya selesai semua loh. Saya mengharapkan Anda itu punya hidup yang seperti itu gitu loh. Mudah sekali memenuhi seluruh kebutuhan. Fight dulu kerja ya. Anda ngelihat saya income segitu, wih enak ya Bujen dapat mobil. Ayo, saya juga balur-balur gratis, saya juga turun ke jalan, Anda juga ikut gitu ya. Mau kejar, mau hadiahnya, mau 6 klasik, mau ke weekend kejar. Kita lakukan dengan ritme yang konstan setiap hari kita bekerja. Yang ada waktu 2 jam sehari ya 2 jam sehari. Itu hanya lakukan kenalkan video aja ya, dengan bercerita seperti yang diajarkan tadi. Prospecting itu kan cuma cerita gitu loh. Mengapa halus sekali kita cuma cerita? Kita enggak tiba-tiba mau produk ini, enggak begitu. Kita ngajarkan bagaimana cara berkenalan, bagaimana cara masuknya. Praktekin gitu ya. Oke, semoga tadi yang sudah merangkum, saya tunggu sampai besok malam jam 9. Kalau misalnya Anda kumpulkan rangkumannya di Telegram saya ya, kirim ke Telegram saya atau ke mitra atasnya, dapat 1 saset cancel dari saya. Ya, ongkos kirim Anda tanggung, jadi mungkin dimasukkan orderan gimana, titip mitra atasnya terserah. Oke, seperti itu dari saya. Ada pertanyaan? Oke. Ya, sudah ini. Ya, kita bisa masuk breakout room ya. Jadi kalau ada tanya jawab, ada ini konsultasi dan sebagainya, dan kita juga mau bantu untuk Anda berlatih untuk prospecting, cara kenalan kayak gitu. Sesuai materi hari ini gitu ya. Bu Novita sudah? Sudah Bu Jen, ini Oke. sebagian yang enggak ada mitra atasnya masuk ke Bu Jen ya? Oke, banyak jadi punya saya. Oke. Siap-siap ya, bisa klik join.